Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berbicara mengenai bulan Ramadan, maka kita akan mengenang begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk saum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Bukan berarti saum itu membuat kita menjadi orang yang lemah, bukan berarti membuat kita orang yang berleha-leha dan dengan beralaskan puasa atau saum ini kemudian kita menjadi tidak produktif, tidak. Tetapi justru bulan Ramadan mencatat berbagai macam peristiwa-peristiwa besar dalam perjalanan hidup umat Islam. Beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana kita mengenal tanggal 17 Ramadan sering kita peringati sebagai peristiwa nuzulul Quran. 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah, ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika malaikat Jibril memberikan wahyu turunnya surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima diwahyukan. Peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa bentrokan pertama antara umat Islam dengan kafir Quraisy, peperangan pertama, yaitu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya tanggal 2 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertempat di Badar, kemudian dikenal dengan peperangan Badar. Untuk peperangan ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surat lengkap, surat Al-Anfal, di mana menceritakan bagaimana terjadinya perang Badar dari awal sampai akhir, yang kemudian di penghujungnya dimenangkan oleh umat Islam. Peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Fathu Makkah, bertepatan tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ketika pengkhianatan yang terjadi antara orang Quraisy dengan umat Islam, orang Quraisy mengkhianati, sebagaimana kita ketahui pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah akan umrah, kemudian ditahan di satu tempat yang namanya Hudaybiyah, terjadilah satu perjanjian Hudaybiyah yang salah satu klausulnya adalah mengadakan perjanjian damai antara umat Muslim dengan orang Quraisy, dan mereka tidak akan berperang selama 10 tahun. Tapi qadarullah, dalam perjalanan Quraisy mengkhianati perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut batal. Maka pada tahun 8 Hijriah Rasulullah SAW membawa 10.000 orang Muslim, 10.000 pasukan untuk berangkat menuju kota Makkah dan menaklukkan kota Makkah yang kemudian dikenal dengan Fathu Makkah. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi di zaman Bani Umayyah, ketika tentara yang berasal dari Maroko dipimpin oleh Tariq bin Ziyad itu menyeberang Selat Gibraltar, selat yang memisahkan antara benua Eropa dengan benua Afrika. Ketika Jabal yang sekarang bernama Jabal Tariq, ketika Tariq bin Ziyad menyeberang pada tanggal kalau tidak salah sekitar tanggal 2 Ramadan, saat itulah kemudian Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapal-kapal yang ada dan kemudian berkata kepada umat Muslim bahwa di belakang kalian laut dan di depan kalian adalah tentara-tentara musuh yang harus kita taklukkan. Dan kemudian peristiwa menyeberangnya Tariq bin Ziyad membawa pasukan menjadi awal penaklukan benua biru Eropa di tangan umat Islam. Dan nantinya Bani Umayyah di Eropa, di masa kekuasaan Bani Umayyah inilah nanti terjadi suatu kedijayaan, suatu kemegahan, suatu puncak kekuasaan, puncak ilmu pengetahuan. Jadi nanti di beberapa abad kemudian puncak pengetahuan itu ada dua. Yang pertama di Baghdad, Bani Abbasiyah, yang kedua di Andalusia, Bani Umayyah. Dan itu menjadi banyak sekali ilmu yang dilahirkan dari bumi Andalusia. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah peristiwa yang terjadi ketika Bani Abbasiyah sudah turun. Tentara Mongol kemudian menyerang orang-orang Islam dan seluruh wilayah-wilayah tercaplok. Kemudian salah satu pejuang Islam yang bernama Syaifuddin Qutuz kemudian memimpin satu pertempuran yang terkenal dengan nama Ain Jalut. Pertempuran Ain Jalut ini adalah pertempuran yang menjadi pemisah, di mana saat itu sebelumnya tentara Mongol itu mempunyai sebuah prinsip, mempunyai sebuah kata-kata di umum masyarakat umum itu semboyan bahwa
tentara Mongol adalah tentara yang tidak pernah bisa dikalahkan. Tetapi pada saat peristiwa Ain Jalut, itu Saifuddin Qutuz memimpin pasukan dari Mesir, dan saat itulah kekalahan pertama yang kemudian diikuti dengan kekalahan-kekalahan berikutnya dari tentara Mongol. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, peristiwa yang lain yang terjadi adalah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan adalah hari yang bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Hari yang pada saat itu Insinyur Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka kemudian Indonesia menjadi negara yang merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah betul Indonesia itu menjadi negara yang merdeka? Ada satu kajian dari semua peristiwa-peristiwa tadi yang ingin saya diskusikan, yang ingin saya sampaikan pada tema kali ini. Kalau kita berbicara nuzulul Quran, itu sudah banyak yang bahas. Perang Badar, Fathu Mekah, peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah. Kemudian ada pembebasan Andalusia, bumi Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, perang Ain Jalut. Tapi yang agak menarik mungkin pada waktu yang kita mungkin diskusikan pada kali ini adalah masalah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kalau kemudian kita bertanya, apakah betul 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia? Kalau kita berbicara kepada syarat-syarat yang ada, maka bisa dikatakan itu bukan kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena syarat untuk menjadi negara itu ada 4. Yang pertama, dia memiliki pemerintahan. Yang kedua, dia memiliki rakyat. Yang ketiga, dia memiliki teritori, wilayah. Dan yang keempat, dia memiliki pengakuan dari bangsa lain. Yang kalau kita ketahui 17 Agustus 1945, 3 sudah kita miliki. Kita punya pemerintahan, kita punya rakyat, dan kita punya wilayah. Tetapi yang keempat belum kita miliki, yaitu pengakuan dari bangsa lain belum kita miliki. Kalau berbicara pengakuan dari bangsa lain belum kita miliki, dan kita cek sejarah, kapan sih Indonesia itu diakui oleh bangsa lain? PBB mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dari Sabang sampai Merauke minus Timur Timur, karena Timur Timur nanti di belakang bergabung dengan Indonesia. Itu baru diakui oleh PBB pada saat terjadi konferensi meja bundar tahun 1949. Jadi secara berdaulat PBB mengakui Indonesia itu setelah konferensi meja bundar. Nah, teman-teman dan para pemirsa semuanya, kalau kita berbicara masalah sejarah, saya pernah berkunjung ke Monas. Setiap orang pernah, mungkin warga Jakarta Jabodetabek sudah pernah berkunjung ke Monas. Bagi yang belum pernah, silahkan berkunjung di Monas. Di Monas itu, di bawah Monas itu ada namanya diorama. Diorama itu adalah sebuah fragmen perjalanan bangsa Indonesia dari mulai zaman primitif, zaman batu, zaman kerajaan, zaman perjuangan-perjuangan, kemudian zaman kerajaan-kerajaan Buddha, Hindu, masuk Islam dan seterusnya. Yang menarik adalah ketika diorama itu sampai pada saat-saat pemerintahan Indonesia, yaitu pada saat-saat kemerdekaan Indonesia. Di situ akan kita lihat bagaimana kemudian diorama itu, saya sendiri melihat ketika sampai pada tahun 1945, ketika kemudian masuk ke kemerdekaan, di kemerdekaan Indonesia, kemudian di situ di sebelahnya tercantum negara, bahwa negara Italia dan Vatikan mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian saya sampai berpikir, Masya Allah, kita kan tidak bisa menghilangkan jejak sejarah. Kalau kita lihat searching aja di YouTube, siapa negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir dan Palestina. Bahkan Mufti Mesir itu menyumbangkan seluruh hartanya yang ada di Bank Arabia untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Tetapi di diorama itu tidak dicantumkan. Ini sekaligus sebagai sebuah evaluasi bagi kita, sebuah bangsa, untuk menghargai sejarah. Karena sejarah itu akan membentuk pola kehidupan anak cucu kita, generasi-generasi kita ke depan. Jadi yang saya sampaikan, yang saya kemudian inspirasikan, kemudian saya pikirkan adalah, kok bisa di diorama tersebut menonjolkan posisi Vatikan, posisi Italia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi menghilangkan posisi Mesir dan Palestina, satu negara, entitas negara Islam yang saat itu betul-betul secara secara fakta sejarah itu adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan. Jadi teman-teman semuanya, kalau kemudian saya berkaca kepada hari ini, semoga Ramadan ini kita membuat inspirasi buat kita. Kalau hari ini banyak lembaga-lembaga yang bersuara tentang kemerdekaan Palestina, tentang pembebasan Masjid Al-Aqsa, maka saya ingin menyampaikan, ada 2 hutang kita kepada Palestina dan Al-Aqsa. Yang pertama adalah hutang akidah.
Kenapa saya bicarakan tentang akidah? Karena sesungguhnya pembebasan Al-Aqsa, bahwa sesungguhnya penjagaan Al-Aqsa itu adalah kewajiban semua umat Islam. Bahwa ketika Allah menurunkan dalam surat Al-Isra yang pertama, bahwa Allah telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwa Masjidil Aqsa, sholat di dalamnya itu memperoleh pahala 1000 lebih besar daripada sholat di tempat lain. Dan Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat pertama umat Islam, maka sesungguhnya setiap umat muslim yang ada di dunia berkewajiban untuk menjaga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu adalah wakaf bagi umat Islam. Jadi yang pertama mengenai Palestina, kemerdekaan Palestina Al-Aqsa yang pertama adalah kita secara akidah kita punya kaitan dan ikatan yang tidak bisa diputuskan. Tetapi ada yang kedua di luar itu semua, yaitu adalah tentang hutang sejarah. Sejarah tadi yang saya sampaikan bahwa di tahun 1945 saat itu Palestina adalah negara yang merdeka. Karena Israel itu baru tahun 48 kemudian mendeklarasikan sebagai sebuah negara di tanah Palestina. Tahun 1945 tidak ada negara yang namanya Israel, adanya Palestina. Pada saat Palestina itu berdikari, dia berdiri menjadi satu negara, menjadi satu entitas negara yang merdeka. Saat Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaan, tidak ada yang mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka kecuali adalah Mesir dan Palestina. Maka hutang sejarah itu ada di situ. Maka sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia harusnya menghadapi sebuah perjuangan rakyat Palestina untuk membebaskan Al-Aqsa dan cengkraman dari Israel. Itu mempunyai hutang, mempunyai karya yang harusnya lebih daripada negara yang lain, karena kita punya hutang sejarah. Bahkan kalau kita kaleidoskop lagi ke belakang, ada hutang sejarah yang lain yang tidak bisa dihilangkan dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Mungkin teman-teman mengenal ada istilah Wali Songo. Wali Songo itu adalah 9 wali yang kemudian dikenal berdakwah di bumi Jawa. Dan dari 9 wali itulah kemudian bermunculan orang-orang Islam menikahi para raja-raja, negara-negara Islam mulai tumbuh. Ada satu perjalanan yang saya lakukan, yaitu perjalanan ketika melewati satu wali yang namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus ini posisinya ada di daerah Kudus. Ketika saya melakukan perjalanan dan berziarah ke Sunan Kudus, kemudian saya mampir ke masjid yang sekarang kita mengenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Saya subhanallah, saya tunggu saat itu merasa terharu. Silakan teman-teman yang belum pernah mampir ke Sunan Kudus dan berziarah, silakan mampir dan cek faktanya, atau bisa juga dicari di Google. Bisa kita bayangkan ketika saya mampir ke Masjid Kudus, masjid yang tadinya saya mengenal itu dengan istilah Masjid Menara Kudus, ternyata masjid itu bukan bernama Masjid Menara Kudus, tetapi masjid itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa itu, penamaan Kudus itu sendiri, kita kalau mengenal Kudus dikenal dengan nama Jenang Kudus, oleh-olehnya. Padahal Kudus itu sendiri ternyata dinisbatkan dengan Al-Quds yang ada di Al-Aqsa. Dan ternyata Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini adalah Syekh yang kemudian kita kenal dengan Sunan Kudus. Itu adalah seorang ulama berasal dari Palestina yang dikirim oleh Khilafah Utsmani Turki untuk berangkat ke negeri yang namanya negeri Nusantara, untuk berdakwah ke tempat yang bernama negeri Nusantara. Teman-teman dan bapak-bapak sekalian, kalau kita persepsikan, coba kita bayangkan, zaman Rasulullah ada seorang duta Islam yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini dikenal dengan duta Islam yang pertama, yang dikirim pada Rasulullah dari Mekah untuk berdakwah ke Madinah, untuk berdakwah kepada penduduk Madinah. Jarak Mekah dan Madinah itu adalah jarak antara Jakarta dan Semarang, kurang lebihnya 500 km. Artinya ada kamus untuk kembali, bisa pulang kampung. Tetapi kalau kita berbicara Syekh Ja'far Shadiq berangkat dari Palestina ke negeri yang namanya negeri Nusantara dengan jarak ribuan kilometer, dengan transportasi yang saat itu tidak ada pesawat, bahkan kalau kapal laut mengadakan perjalanan pun entah berapa bulan, maka sesungguhnya tidak ada kamus bagi Syekh Ja'far Shadiq untuk kembali ke negeri Palestina. Jadi ketika beliau diutus untuk berdakwah yang bernama negeri Nusantara, dia sudah tidak punya kamus bisa kembali ke negeri halamannya. Maka dia beristri, beranak, berkeluarga, kemudian berdakwah sampai kemudian meninggal di negeri yang kita cintai, itu negeri Nusantara. Jadi hutang sejarah yang kedua terhadap Palestina dan Al-Aqsa adalah mereka pernah mengirim ulama terbaiknya ke negeri kita, dan kemudian ulama yang terbaik itulah kemudian berdakwah kepada kita semuanya. Akhirnya pada hari ini kita bisa mengenal Islam. Umat Islam Indonesia dikenal sebagai umat Islam terbesar di dunia, bisa dibayangkan.
Kalau umat Islam terbesar di dunia, wajar kalau kemudian Syekh Palestina yang pernah berkunjung ke Indonesia kemudian mengadakan suatu dialog di Masjid Jogokarya di Yogyakarta mengatakan bisa jadi pembawa panji Islam yang nanti akan membela Al-Mahdi yang Rasul katakan dari arah timur, bisa jadi kalian bangsa Melayu, karena sesungguhnya kalian yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tongkat estafet perjuangan atau kemenangan dari Islam itu sendiri. Maka teman-teman dan bapak-bapak semuanya, kalau kita berbicara peristiwa-peristiwa di bulan Ramadan tadi, maka dari beberapa peristiwa besar yang tadi kita diskusikan yang terjadi pada bulan Ramadan, bagi saya yang pertama yang perlu ditekankan, dikaitkan di sini adalah bagaimana kemudian ke depan kita harus memikirkan bagaimana kita mempunyai sebuah kontribusi. Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Berapa banyak Ramadan yang kita lalui? Mungkin bagi kita yang sudah berusia 20 tahun, 30 tahun, taruhlah masa balik kita di angka usia 13, 14, atau 15 tahun. Maka bagi kita yang berusia 20 tahun, kita sudah mengalami 5 Ramadan. Bagi kita yang sudah berusia 25 tahun, berarti kita sudah mengalami 10 kali Ramadan sejak masa balik kita. Yuk, mari jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita siapkan karya kita. Kalau kita berbicara sejarah-sejarahnya tadi, kemerdekaan Indonesia, Perang Ain Jalut, pembebasan Andalusia, atau kemudian peristiwa-peristiwa besar di zaman Rasulullah, Perang Badar, Fathu Mekah, Nuzulul Quran yang terjadi di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan untuk kita berkarya. Baik itu karya untuk ruhiyah kita, karya yang menguatkan hubungan kita dengan Allah, di mana kita ketahui di bulan Ramadan itu ada satu ibadah yang diistihadkan kemudian bisa berjamaah yang disebut dengan ibadah sholat tarawih. Kemudian di bulan Ramadan juga kita bisa mengadakan suatu acara-acara bersama, tadarus dan seterusnya. Yang acara-acara ini terkadang juga tidak dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, ini kita maksimalkan di bulan Ramadan. Maka pada Ramadan kali ini sama-sama kita bertekad, kita jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Kemudian saya kembali kepada cerita di zaman Rasulullah SAW. Kita melihat dari beberapa peristiwa tadi, yang perlu catat yang kedua adalah peristiwa Perang Badar. Bagaimana kalau kemudian di peristiwa Perang Badar tersebut Rasulullah SAW dan para sahabatnya keluar untuk menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tetapi takdirullah, Abu Sufyan kemudian mengirim berita ke Mekah. Kemudian mereka mengatakan kafilah dagang Abu Sufyan ini di dalamnya juga banyak harta-harta milik orang Quraisy yang lain. Miliknya Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, Syaibah dan seterusnya. Yang kemudian Abu Sufyan mengirim pesan bahwa kafilah dagang kita terancam, silakan kirim bantuan. Dan dalam waktu satu malam orang-orang Quraisy kemudian mengumpulkan tentara-tentara sehingga kemudian terkumpul 1000 orang tentara. 1000 orang tentara yang kemudian mereka berangkat. Nah, kemudian nantinya antara mereka dengan Rasulullah bertemu di satu tempat yang dinamakan dengan Lembah Badar. Di lembah inilah terjadi suatu peperangan, dan di lembah inilah kemudian kita belajar banyak hal. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengatur strategi. Ketika Rasulullah SAW menempatkan kemah-kemah di lembah, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah ataukah istihad Anda?" Jadi para sahabat itu ketika berdialog dengan Rasulullah SAW atau mempunyai suatu pendapat, kemudian Rasul mempunyai pendapat yang lain, selalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini istihad ataukah wahyu dari Allah?" Kalau itu wahyu dari Allah, sami'na wa ata'na. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini adalah istihad saya ketika akan mengadakan Perang Badar, maka kemudian diusulkan yang lain. Bagaimana kalau kita mengambil kemah di dekat kebun-kebun kurma, di mana di situ ada sumur, sementara sumur-sumur yang lain kita tutup. Itu ada di dalam film Ar-Risalah. Mungkin bagi teman-teman yang bisa melihat film perjalanan hidup Rasulullah SAW yang judulnya Ar-Risalah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya The Message, gitu kan. Nah, itu di situ digambarkan bagaimana kemudian orang Quraisy begitu nyampe Perang Badar, Lembah Badar dalam kondisi kehausan, mereka mendekati sumur, ternyata sumur itu telah ditimbun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini adalah strategi perang, di mana kemudian orang Quraisy tidak memiliki air, sehingga kemudian digambarkan dalam film tersebut seorang yang megang air kemudian jadi rebutan buat pasukan yang lain. Bagaimana kemudian mereka menjadi porak-poranda. Dan kemudian bagaimana kemudian ketika peperangan dimulai, orang-orang Quraisy itu kemudian maju. Rasul membagi pasukan itu menjadi beberapa saf. Saf yang pertama pasukan panah. Ketika pasukan panah sudah melempar panah-panah mereka, kemudian membunuh banyak orang di antara kaum Quraisy,
Setelah itu layar kedua pasukan tombak yang maju dan seterusnya dengan soft yang sangat teratur. Ini menunjukkan bahwa meskipun Rasulullah SAW dijanjikan kemenangan, meskipun umat Islam itu dijanjikan kemenangan, maka satu yang sudah pasti adalah kita harus mengorganisasi kemenangan tersebut. Kita harus merencanakan, nggak bisa insya Allah Allah menang. Kalau hari ini kita kemudian berkaca kepada hadis Rasul bahwa Islam itu akan mengalami lima fase. Fase kenabian, fase nubuah, kemudian fase yang kedua fase khilafah ala minhajin nubuah, kemudian yang ketiga adalah zaman raja-raja yang menggigit, kemudian yang keempat mulkan jabariyatan, raja-raja yang memaksakan kehendak atau kediktatoran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui lidah Rasulnya fase yang kelima adalah khilafah ala minhajin nubuah yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Itu satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tetapi tidak serta-merta kemudian kemenangan umat Islam itu tidak dilakukan kecuali dengan cara perencanaan yang matang. Sebagaimana tadi dalam perang Badar, Rasulullah SAW membuat sebuah perencanaan, kemudian menutup sumur Badar, kemudian membuat saf yang berlayar-layar. Nah setelah itu baru kemudian berdoa. Ini menunjukkan pada kita bahwa setelah semua ikhtiar itu kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari semua itu adalah tawakal. Bahwa sesungguhnya apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, maka sesungguhnya itulah yang terbaik bagi kita. Maka Bapak-bapak semuanya, teman-teman semuanya, perlu kemudian kita renungkan di dalam organisasi kita. Organisasi misalkan yang kita bentuk organisasi kemanusiaan asal humanity ini, bagaimana kemudian kita merencanakan, tidak mentang-mentang insya Allah nih tujuan kita lillah, insya Allah karena Allah tolong. Nah, tapi bagaimana kemudian kita membuat sebuah perencanaan, membuat suatu ukuran, apa rencana kita hari ini, apa rencana kita bulan ini, apa target kita di bulan ini dan tahun ini. Itu perlu rencana. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar tadi. Kemudian kita berdoa, insya Allah bahwa insya Allah Allah akan menolong. Intan surullah yang surkum yuthabbit aqdamakum. Bahwa kalau kalian nolong Allah, insya Allah Allah akan menolong kalian. Dan yang pelajaran yang selanjutnya masih dari satu peperangan yang lainnya, itu adalah peristiwa Fathu Mekah. Kita lompat ke peristiwa Ramadan yang lainnya, itu Fathu Mekah. Bagaimana kemudian perencanaan yang rapi, perencanaan yang rapi yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya, yang mengakibatkan pergerakan 10.000 orang, luar biasa. Jumlah 10.000 itu jumlah yang sangat luar biasa. 10.000 orang yang bergerak dari Madinah ke Mekah, tidak ada yang tahu sama sekali. Sampai kemudian mereka sudah berada di pintu gerbang kota Mekah. Sampai-sampai dalam satu riwayat Abbas bin Abdul Thalib itu adalah sahabat terakhir yang melakukan hijrah, dan hijrahnya tidak sampai ke Madinah. Hijrahnya hanya dari rumah dia sampai sedikit keluar pintu gerbang Mekah. Kenapa dikatakan sampai sedikit pintu gerbang Mekah? Karena begitu Abbas berniat untuk hijrah, dia sudah berangkat dari rumah, baru keluar gerbang Mekah dia sudah melihat pasukan Rasulullah SAW. Dan dia kaget kemudian berkeliling, bertemu dengan Rasul dan para sahabatnya, sampai kemudian dia melihat bahwa ternyata Mekah dalam waktu yang tidak lama, hitungan 1-2 hari akan ditaklukkan oleh Rasul dengan pasukan yang sedemikian besar. Abbas, tokoh Quraisy pada saat itu, sama sekali tidak mendengar pergerakan itu. Ini bentuk satu kehebatan organisasi untuk membuat sebuah perencanaan. Sampai pergerakan yang sedemikian besar tidak ada yang tahu. Nah, bertepatan dengan itu Abu Sufyan ketika Abbas mengatakan untuk menyelamatkan kota Mekah dari pertumpahan darah, Abbas kemudian menawarkan atau kemudian mengajak Abu Sufyan ketemu dengan Rasulullah keluar kota Mekah. Kemudian Rasul memerintahkan pada Abbas bawa Abu Sufyan untuk keliling pasukan Islam. Ketika Abu Sufyan berkeliling dari satu pasukan yang lain, saat itu Abu Sufyan sudah mengatakan bahwa Mekah tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan Rasulullah SAW. Satu-satunya cara adalah bagaimana untuk menghindari pertumpahan darah. Abbas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini suka dipuji, maka berikan dia keistimewaan. Maka kemudian keluarlah instruksi dari Rasulullah SAW pada Abu Sufyan untuk menyampaikan kepada masyarakat Mekah dengan 3 instruksi. Instruksi yang pertama, bahwa sesungguhnya umat muslim akan memasuki kota Mekah. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Ini adalah kehormatan yang diberikan oleh Rasul kepada Abu Sufyan, karena dia tokoh yang memang sangat ingin disanjung, dan dia memang saat itu adalah satu-satunya pembesar atau penguasa kota Mekah dari suku Saleh. Abu Jahal, Abu Lahab sudah meninggal semua, sudah wafat semuanya.
Kemudian Abu Sufyan rumahnya seberapa besar, nggak mungkin muat. Instruksi yang kedua, barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. Masuk Masjidil Haram juga terbatas. Luasnya masjid tidak bisa menampung seluruh penduduk kota Makkah. Maka yang ketiga, barang siapa yang masuk ke rumah dan menutup pintu-pintu mereka maka mereka aman. Maka ketika itu disampaikan kepada penduduk Mekah, keesokan harinya ketika Rasul dan para sahabatnya masuk kota Mekah dari 4 penjuru, dari depan, kanan, kiri, belakang, di situ kita akan lihat gambaran bagaimana sirah-sirah mencatat tidak ada pertumpahan darah sama sekali. Jadi Mekah takluk tanpa pertumpahan darah. Dan catatan yang harus kita ingat pada saat peristiwa itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengingatkan kepada kita semuanya pada saat Fathu Mekah dengan sebuah ungkapan dalam surat Al-Asr, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi perintah Allah adalah bertasbihlah dengan menyebut nama Allah dan beristighfarlah. Ini mengingatkan pada kita semua dalam berorganisasi. Kalau kemudian kita berorganisasi, kita mencapai satu goal, kemudian apa yang kita capai itu terlaksana atau sesuai dengan target, maka bertasbihlah dan beristighfarlah. Bertasbih, memuji Allah karena sesungguhnya ini bukan karya kita, ini adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar artinya jangan sampai kemudian kita merasa kita yang berjasa dalam peristiwa tersebut. Enggak. Bahwa sesungguhnya Allah yang telah membuat mudah. Allah yang telah membuat semua perencanaan kita mudah, dan Allah yang membuat segala sesuatu itu bisa sesuai dengan target dan apa yang kita cita-citakan. Maka Fathu Mekah mengajarkan kepada kita beberapa hal. Tadi yang pertama adalah mengorganisasi mengorganisasi secara baik, merencanakan secara baik setiap agenda-agenda yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah ketika agenda-agenda itu tercapai, maka kita bertasbih dan beristighfar. Teman-teman semuanya, ini mungkin beberapa rangkaian peristiwa yang tidak bisa kita bahas semuanya karena mungkin juga keterbatasan waktu. Tapi nanti bisa teman-teman lihat di search di Google. Jadi saya tadi menitik beratkan pada peristiwa, tadi kita review peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu yang pertama, pada saat Rasul berusia 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadan, itu turun surat Al-Alaq ayat 1 yang kelima, yang kemudian kita hari ini sering mengenal dengan istilah Nuzulul Quran setiap tanggal 17 Ramadan. Peristiwa yang kedua, pada tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah penghadangan terhadap kafilah Abu Sufyan, ternyata terjadi suatu peperangan besar yang pertama, yaitu perang Badar. 313 orang muslimin melawan 1000 orang tentara Quraisy. Peristiwa yang selanjutnya adalah peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, di mana Mekah dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Peristiwa yang keempat yang terjadi di bulan Ramadan adalah peristiwa tadi pembebasan penyeberangan Tariq bin Ziyad ke negeri Andalusia, yang kemudian membuka benua biru tersebut yang akhirnya nanti takluk di bawah kekuasaan Islam. Peristiwa yang kelima adalah peristiwa perang Ain Jalut, perang yang dipimpin oleh Syaifuddin Tutus, yang menjadi titik tolak perang pertama yang kemudian dikenal mengalahkan tentara Mongol yang selama ini sebelumnya terkenal dengan tentara yang tidak pernah terkalahkan. Dan yang keenam adalah peristiwa kemerdekaan Indonesia, yang dari kemerdekaan Indonesia ini mempunyai sebuah kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara kita bangsa Indonesia dengan bangsa Palestina. Antara kita yang hari ini mengatakan kita beriman, dan kita sebagai orang muslim harus membebaskan Al-Aqsa. Yang dimana tadi kaitan Indonesia dengan Palestina, tadi yang pertama adalah kita punya hutang akidah sebagai semua muslim untuk menjaga Masjid Al-Aqsa sebagai kiblat pertama. Yang kedua adalah kita mempunyai hutang sejarah, di mana Palestina pernah mengirimkan ulama terbaiknya berdakwah dan kemudian besar di negeri Indonesia yang dikenal dengan Sunan Kudus. Yang kedua, Palestina menjadi negara yang pertama kali kemudian mengakui Indonesia sebagai sebuah negara merdeka pada 17 Agustus 1945. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari diri saya pribadi sebagai manusia yang dhaif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.